Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih udah klik video ini dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Sebelumnya mau ngucapin buat yang menjalani ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Amin. Tong belok ke Padang wae. Kan Allah tuh menjanjikan surganya, tapi belok deui. Ampun. Alhamdulillah kita kedatangan Mang Aos. Sulema Sehat. Alhamdulillah. Jeung bareng segala Bareng wae itu. Sibuk apa sekarang nih, Mang? Manggilnya Mang, Pak, Om atau apa tah? Terserah itu. Mang aja we ya. Sibuk apa tah, Mang? Kalau sibukan mah enggak ada. Enggak ada. Syuting kumanya berjalan merenya. Alhamdulillah ya lancar lah. Kita akan mengobrol bersama Mang Aos. Tonton videonya sampai habis. Ada yang spesial ya pokoknya. Ada yang spesial tapi bukan martabak. Naon tah? Enggak baca biar nonton kan. Siap. Tontonnya. Naon Mau bertanya ini mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Mang Aos kapan sukanya motor klasik, dari siapa, tahun berapa, sampai kan ada tato di punggung kita. Tato apa ya? Tato tanda lahir. Jadi kapan gitu tah? Iya, buat kalian belum tahu saya punya tato di belakang CB Indonesia ya. Nggak diumbar sih, cuma ya ini Nanti saya bukan fanatik juga, tapi saya suka dengan gambarnya dan saya menikmati motor klasik. Saya dari dulu belum pernah punya motor matic, belum. lain si nyicil, Mang. Si nyicil ya namanya. Pokoknya saya belum lama sih. Nah, emang saya dulu ya dibilang berusaha sendiri lah. Saya emang nggak punya nggak minta kepada orang tua, nggak najong panton gitu. Yang minta air, Om. Itu Kayaknya saya dari 2014-an. 2014. Ini CB yang pertama atau yang keberapa Mang Aos punya? Saya awal mula emang CB ya dulu tau lah CB model gimana. Kayak tahun 2000 ke bawah mah kan bahan kecil gitu kan. Cacing, Bahan cacing. terus 2000. pakai Batman teh gitu. Pasti pernah ngalamin lah yang sering. Iya. Saya juga pernah pakai Vespa, pernah pakai Betul. pernah, itu lama, pakai Betul lama. Terus Honda Win juga pernah. Saya pokoknya mah motor tua udah pernah ngerasain lah. Ya rada tua pernah, Mang. Astagfirullah, jauh lah. Jauh. Ya paling segitu. Emang sekarang kan emang modern ya. Modern. Wah, up-nya mesin, Iya. Kaki-kaki dan sebagainya Iya, gitu. Balik lagi kenyamanan we lah ya. Iya, itu kenyamanan. Kenyamanan sama isi dompet. Iya, fungsi yang harus Fungsi diutamain sih. Jangan gengsi. Kalau gengsi nanti kelaparan. Benar. Dan gini, Mang Aos, kira-kira nih baru habis berapa nih si Karat nih? Baru habis berapa? Sama udah ganti konsep berapa kali? Karena kan yang mahal konsep ya. Iya. Kalau di nominalin sih ya mungkin tahu lah orang-orang yang suka ngebangun dari nol gimana caranya. Terus gimana pedihnya mengumpulkan barang-barang yang kita mau. Dan itu semua belum tercapai semuanya, saya juga cuma ya gitu teh nungtut muncul bahasa Sunda nama. Kalau dinominalin mah ya Paling berapa tak? kurang lebihnya banyak. Nah, dinominalin mah lebih dari 15 juta sih. Ya, kurang lebih 15 juta. 15 Baru juta. segini. Itu udah ganti Iya. konsep-konsep nggak dihitung merenya emangnya. Iya, ada. Cuma kan
kita nuntut teh gini. Ngumpulin Kerasa. barang ini. Barang udah dibeli, dipakai nggak cocok. Ya. Nah, buat kalian ya, kenapa motor kayak gini sampai 15 juta? Yang mahal apa? Surat pajak. Kita pajak juga harus jalan lah. Ya. Iyalah. Nggak kalah sama motor tua. Motor muda. Dan iya, CB itu jarang. CBT singkatan nama. Kalau Cek orang Sunda mah sagala beak. CB. benernya. Bener sagala beaknya. Tapi Kita kita harus menikmati dan kita juga harus memperkirakan nih buat kehidupan, terus buat hobi, ya kan, buat kita ngasih ke orang tua juga kan harus, ya kan. Kita itu kan jangan mengandalkan orang tua, itu intinya mah. Misalkan dijual atau enggak nih. Ya kalau ada yang Minat 3 juta nawarnya anjing. Karena mun lu posting 3 juta geuning mangnya. Bikin gelut wae gitu. Buat yang minat dan yang nawarnya bagus sih ya oke aja lah. Ini surat CB 125 SE tahun 75, rangkanya yang masih K2 TA gini. Nu ayeuna hese barang. Iya, pajak jalan dan ini masih tangan pertama. Plat Bandung, Kota Madia, Samsat Soekarno Hatta. Jadi sabar hargana 7 juta. Nah, bangunan oke kan lebih dari 15 atau Isi we kan bedanya harga BU mah tah. Buat yang kebanyakan pengalaman jual beli ya. iya sih. Motornya lagi enak dipakai, yang nawarnya lumayan. Sekian misalkan. Iya. Pas lagi butuh bujang-bujang Los doang. nah, bujang-bujang modal gitu, bahkan lebih dari Iya. rugi lah. Kalau buat motor CB sih bukan untuk jual beli ya kalau saya. Mm-mm. Motor CB mah buat saya tuh namanya ya untuk dinikmati lah. Dinikmati kesehariannya kayak gimana, kenyamanannya beda-beda sih kan. Orang itu hobinya. Ada yang motor muda, kan, yang motor trail. Ya, begitulah manusia. Kadang Ditiup pelatih mitsuna. Wah, kali tiup kali Untung tekarekam sama. beli atau Emang dari awal beli sampai sekarang udah ganti konsep berapa kali? Emang awalnya udah kayak gini atau gimana? Ada fotonya nanti di sempilin lah fotonya. Duh, fotonya mah geus kaharapus Nah, euy. aduh. Padahal Kalau- kenangannya Kalau konsep saya nggak tahu ini konsep apa ya. Yang penting menikmati dan enak dipandang. Nah, enak dipandang, enak dipakai, Kalau awal- enak ditumpahkan Iya. lah. Kalau awal beli ini sih kalau dihitungin mah dari nol sih. Tapi ya emang saya beli dulu motor. Tapi mesin bukan ini, suratnya bukan ini. Kalau pertama, nah ganti surat saya 3 kali. Buat mertahanin pajaknya jalan. Dia itu. Saya kan nyari yang aman di jalan gitu kan. Biar kemana aman. Misalkan sat. Iya. Nggak akan. Polisi Nggak ada. Kan SIM ada. Oh. Kan. Terus kalau konsep awal mah ada warna merah. Merah. Terus udah kedua kebanyakan CB merahnya. merah. Kedua Aslinya warna merah ini. merah Merahnya. hitam. Mau merah hitam. Merah hitam. Pertama merah, kedua ganti tangki jadi merah. Ya kayak gini non. Juga kieu. Oh, merah pias lahnya, oren pias. Terus ya Iya mah butut atuh. itu Warnana masih ada butut. butuh tapi spare part nah, bos. Pemajikan olahnya lah. Teh lamun lihat ieu teh jutaan ieu teh. Nah, Teh sama meuli lagi di rongsok na ieu mah. Cuma pertanyaannya agak kumanya tak enak sebenarnya mah tapi
pengen ditanyain Iya, sok. masalah tato yang di punggung. Yang Kenapa harus CB gitu? Biasanya kan gambar naga lah, misalnya apalah gitu. Kenapa harus CBI gitu? Emang ada Saya cerita apa gitu? tercimpung dari situ. Nah, Sama tahun berapa nih kita tahu? Kira masih kalau masih ingat? kalau tahu tahunnya mah gak akan, ya baru sebentar sih ya. Bukan fanatik, bukan saya tercimpung. Saya tadi kan awal udah diomongin ya. Saya hanya menikmati dan saya suka gambarnya gitu. Saya tidak masuk klub manapun dan tidak masuk komunitas manapun. Saya golput ya, tidak menilai apapun. Yang penting teman di mana-mana, terus bersilaturahmi dengan baik, gitu intinya. Sama kan ini emang Mang Aos. Sebandung kenal lah sama Mang Aosnya. Insya Allah ya duka meren eta mah. Pengen tahu nih, misal awal mula masuk preman pensiun nih Mang. Dari tahun kapan, PP berapa, nya ieu mah sharing we nya Iya. buat temen-temen kan nggak tahu ya. Misalkannya gimana Mang pengorbanannya Mang Aos masih ada di PP8 bahkan masih syuting itulah alhamdulillah kan Mang ya. Alhamdulillah. Awal mulanya gimana gitu. Saya awal mula di film, ada film Baik Boy ya yang nyeritain Vespa sekota Bandung. Itu saya awal mula dari situ. Nah, dari situ tuh itu tuh tahun 2019 kalau nggak salah, 19. Nah, beberapa bulan dari situ ada preman keempat nih. Saya ikutan casting lah. Kirain nggak akan ke Lolos. Iya, nggak kan, kirain nggak akan lolos. Tadi telepon syuting. Syuting apaan kata saya kan? Preman pensiun, bohong. Pas datang lah, ya datang ke base camp. Pas itu masih di, adalah pokoknya mah. Saya pakai sendal itu lagi ngecat motor ya. Lagi ngecat, sumpah lagi ngecat. Pakai sendal, membolokotkan headset. Pakai Gojek kita. Gojek. Wah benar ini, benar. Nah dari situlah, alhamdulillah sampai sekarang masih berjuang. 2019 PP4, PP5, 6, genep 7, 7, 8 sekarang. kayak juga tersanjung. Nah, tersanjung. Apa film tersanjung? Betul. Kota panjang. Yang kiamat sudah dekat geningan. Kota jilid 16. Yang paling terkesan dari preman pensiun berapa? Sebenarnya Mang Awas ke syuting yang paling kena gitu ke Mang Awas gitu. Semuanya pasti kena sih, kan syuting itu kita harus dengan hati ya kan, kita memainkan karakter yang berbeda ya kan, karakter kita di pensiun kayak gimana, di luar juga harus kayak gimana. Saya mah di luar nggak pernah bawa-bawa nama preman pensiun. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Kenapa besar? Karena kalau saya jelek pasti semua ke bawah-bawah jelek. Yang penting saya mah netral aja, baik silaturahmi di mana-mana, nggak pernah ikut campur dalam masalah apapun. Yang penting saya bisa bersilaturahmi dengan baik bersama keluarga besar preman pensiun dimanapun. Atur nuhun pisan Mang Awas. Ya sama-sama. Sehat-sehat, sukses Amin, terus. amin. Salam buat keluarga di rumah, Ya, buat si emak. Si emak cenah iraha dengan si Incu. Cenah eta ge cenah. Ya, nantilah, nanti juga Ondang-ondang we. pasti semua nanti diundang. Dan Mang Epul pamit. Dan saya Diki Hamo pamit. Jangan lupa subscribe, Komen. komen, like, dan share-nya. Ya, betul. Dan Sampai jangan jumpa. lupa Puasa. iya, puasa terus tonton video selanjutnya. Ya. Mantap.